Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi seperti biasa menemani Selasa sore Anda bersama saya Indah Rasikasari di program Haba Orang Inang. Dan seperti biasa kita juga membahas mengenai perempuan, anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan hari ini kita akan membahas mengenai stunting dengan tema kita yaitu upaya terintegrasi dalam pengentasan stunting di Aceh. Stunting dalam bahasa mudahnya kita ketahui sebagai masalah gizi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik maupun otak pada anak. Dan untuk membahas hal tersebut lebih jauh, di edisi Selasa hari ini sudah ada dua narasumber yang memang selama ini aktif di bidang tersebut, yaitu sudah ada di sebelah saya persis, yaitu Dr. Tira Aswitama selaku Child Survival dan Development Spesialis UNICEF Aceh. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir, Dok. Dan juga di sebelah Dr. Tira ada sahabat saya juga, Kak Eva Kofifah ya, Kak. Ya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan pemirsa Aceh TV hari ini. Sama-sama. Kita hari ini berbicara mengenai stunting, ya, Dok, dan Kak Eva juga. Kita ketahui bahwasannya stunting ini merupakan masalah gizi pada yang mempengaruhi fisik dan juga otak pada anak. Tapi untuk lebih jauhnya, untuk mungkin mengingatkan kita kembali, Dok, atau mungkin bagi pemirsa yang belum terlalu familiar dengan stunting ini, boleh lebih dijelaskan, Dok, untuk stunting sendiri. Silakan. Terima kasih, Indah. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin nanti berbagi mengenai informasi mengenai stunting dan juga mungkin berupaya untuk meluruskan pendapat-pendapat yang ada di masyarakat mengenai stunting. Misalnya seperti stunting itu adalah suatu bentuk dari kelainan nutrisi atau kelainan gizi yang diakibatkan kejadian yang sudah berlangsung lama. Jadi malnutrisinya atau kurang gizinya ini terjadinya sudah lama. Lama dalam artian itu, Dok, sudah dari kandungan kah? Ya, jadi diawali dari ibu yang mengandung. Jadi bukan saja ketika bayinya lahir, tapi sudah mulai dari ketika dikandung dalam kandungan ibunya. Jadi kita kenal di masyarakat ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah 9 bulan ketika dikandung atau sekitar 270 hari. 9 bulan ya dikali 30 hari kan 270 hari, kemudian ditambah dengan sampai usia bayi tersebut 2 tahun. Jadi 2 tahun itu ada 730 hari ya, 365 hari dikali 2. Jadi totalnya adalah 1000 hari yang mempengaruhi pertumbuhan bayi dan status gizinya. Nah, status gizi ibu sendiri itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi nantinya, dikarenakan nutrisi si janin ketika di dalam kandungan tentunya berasal dari ibunya. Karena itu ibunya tidak boleh malnutrisi dulu. Asupan utamanya dari ibu. Iya, jadi gizi ibunya harus diperhatikan. Terutama dalam hal ini adalah selain permasalahan energi yang bersumber dari karbohidrat, protein dan lemak, juga dalam hal sel darah merahnya atau dalam hal ini anemia. Karena hal-hal tersebut yang paling sering dialami oleh ibu yang sedang mengandung. Jadi kekurangan energi protein tadi maupun kekurangan kekurangan sel darah merah atau anemia tadi. Kemudian selanjutnya setelah bayi lahir diupayakan agar dapat diberikan inisiasi menyusui dini. Jadi sumber makanan bayi kan ASI ya, karena kan bayi itu adalah manusia, gitu ya. Manusia yang tentunya susunya juga adalah susu manusia yang bersumber dari ibu. Karenanya ketika baru lahir harus diinisiasi dengan menyusui dini dan selanjutnya diberikan ASI secara eksklusif sampai usia 6 bulan. Ini yang mungkin masih menjadi beberapa kendala khususnya di Aceh. Tadi kecukupan gizi ibu hamilnya masih cukup kurang juga. Kita di poin berapa, Dok, kalau bicara Aceh mengenai posisi? Misalnya untuk kecukupan
ASI aja gitu ya. Untuk cuman ASI eksklusif itu baru 23%-an. Di Aceh yang ASInya eksklusif. Jadi sisanya ternyata tidak eksklusif ASInya gitu. Sayang sekali kan ada 70% yang lebih yang mungkin menyusuinya sedikit-sedikit atau tidak sampai eksklusif 6 bulan. Dari situ juga mungkin karena faktor inisiasi menyusui dininya juga, kurang persiapan ibu ketika sedang hamil harusnya sudah mulai mempersiapkan bagaimana nanti akan memberikan ASI atau laktasi, sehingga bisa dipersiapkan kondisi tubuhnya atau bagaimana cara memerah ASI yang baik dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah bayi sampai usia 6 bulan itu, kemudian kita berikan makanan tambahan setelah 6 bulan. Boleh diberikan pemberian makanan tambahan pada bayi dan anak. Jadi di sini juga yang kadang suka kurang pemberiannya. Misalnya dari segi komposisinya. Kebanyakan mungkin komposisi dari karbohidratnya, protein, lemaknya, juga vitamin dan mineral lainnya itu belum mencukupi untuk bayi usia 6 bulan ini bisa diberikan makanan tambahan. Karena tentu saja yang tadinya bersumber makanan hanya dari ASI, itu cukup kalorinya, cukup protein, vitamin dan lemaknya. Kemudian diberikan makanan tambahan karena kandungan ASI-nya sudah berkurang, bisa juga karena si anak sudah mulai beraktivitas lebih. Sehingga kita harus juga memperhatikan makanannya tadi. Nah, di situ yang menjadi hal-hal yang masih kurang untuk pemberian gizi. Nah, stunting ini ternyata juga bukan hanya disebabkan oleh kurangnya gizi atau bukan semata-mata karena gizi. Bukan semata-mata karena faktor gizinya atau makanannya, tapi juga dipengaruhi secara langsung oleh keadaan status kesehatan. Jadi anak yang sehat tentunya dia akan memanfaatkan zat-zat gizi tadi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tapi kalau anak yang sakit, dia akan menggunakan sebagian nutrisinya itu untuk melawan penyakitnya. Karena itu sebaiknya anak memang jangan sakit gitu, supaya nutrisi yang didapatnya itu optimal untuk digunakan bagi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang paling sering menyerang anak-anak atau dialami anak-anak? Paling banyak dari data yang kami dapatkan adalah diare dan juga pneumonia atau infeksi di saluran nafas. Hal ini sangat terkait erat dengan kebersihan, sanitasi di masyarakat, juga ketersediaan air bersih, penggunaan jamban untuk tidak buang air besar sembarangan. Terutama juga adalah ketika ibu atau ayah atau siapapun yang mengurus bayi itu mempersiapkan makanan tadi. Apakah sudah cuci tangan dengan sabun, apakah airnya bersih, dan lain-lain. Jadi di situ. Selain itu, selain diare dan pneumonia, juga ada penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Misalnya penyakit-penyakit seperti campak, penyakit seperti batuk, polio. Karena emang anak-anak rentan sekali ya, Dok, penyakit dan tersebut. itu bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, sementara di Aceh sendiri imunisasinya cakupannya masih sangat rendah. Jadi itu yang juga berpengaruh terhadap berpengaruh langsung terhadap kejadian malnutrisi atau stunting tadi. Kemudian faktor penyebab lainnya yang mempengaruhi walaupun secara tidak langsung tapi juga berpengaruh adalah soal sanitasi tadi. Jadi ternyata di Aceh sendiri kejadian buang air besar sembarangannya juga masih cukup tinggi. Masih cukup mengkhawatirkan juga. Jadi perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Selain itu ada satu hal lain terkait dengan pola asuh. Pola asuh juga, berarti memang keterkaitan ya, Dok ya? Iya, semua saling terkait. Pola asuh di mana baik ibu bekerja maupun ibu tidak bekerja. Tadi bagaimana ayah bisa mengambil peran juga dalam mengasuh anak. Kemudian apabila keluarga besar dan tinggal di dalam rumah yang sama, bagaimana bisa semua saling bekerja sama dan mempunyai
visi dan cara mendidik anak yang sama. Misalnya tadi tidak memberikan makanan lain selain ASI sampai usia 6 bulan. Jangan neneknya atau kakeknya nanti berikan makanan yang lain misalnya sebelum usia tersebut. Atau bagaimana ayah bisa mendukung supaya ibu bisa menghasilkan ASI lebih banyak, memotivasi. Kemudian bagaimana anak bisa diberikan perhatian, dipeluk, disayang dan sebagainya, karena itu juga mempunyai dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Baik, fisik dan psikis pastinya sangat berpengaruh ya dok ya. Iya. Kak Eva, ini bicara upaya Kak, pasti ada sebuah gerakan dari PKBI sendiri, apakah strategi dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini untuk pencegahan stunting khususnya? Terima kasih Indah. Kalau tadi mendengarkan paparan dari Dr. Tira emang luar biasa, bahwa ternyata kita nih punya masalah besar ya untuk isu kesehatan di daerah kita gitu. Jadi kalau misalnya intervensi itu sebenarnya memang tadi penting ya, mulai melibatkan ayah, ya kan? Karena kan sering sekali misalnya persoalan kesehatan nih dibebankan hanya misalnya kepada ibu saja ya, Kak? Atau kepada istri gitu ya, atau kepada yang berjenis kelamin lainnya lah, misalnya nenek, gitu. Nah tapi ternyata harusnya di budaya kita ini kan juga budaya yang masih bondingnya kuat ya. Misalnya anak tuh diasuh oleh keluarga terdekat, saudara terdekat. Artinya baik dari pihak ayah gitu ya, kakek itu sebenarnya harus kita libatkan. Dan di kebiasaan kita kan juga sangat kuat sebenarnya, cuma kadang-kadang belum dimunculkan gitu. Bahwa ayah biasa gitu menggendong anak ya kan. Bahwa ayah biasa misalnya membawa anak ke pasar gitu. Nah, cuma untuk pengasuhan spesifik di persoalan kesehatan ini juga mulai harus dilibatkan. Kayak tadi Kak Dr. Tira menyampaikan bahwa imunisasi bagaimana sih sebenarnya anak-anak harus sama-sama nih diajak gitu, ayahnya, mamanya itu harus mengingatkan. Betul. Anak kita udah diimunisasi belum, Mak? Kadang gitu ya, kurang misalnya. lengkap juga di beberapa fase ya. Karena memang ini stunting itu dia akan kelihatan nanti sekitar umur 2 tahun ya Dokter Tira ya, belum dia memang dianggap ya ngapain anak saya sehat gitu, ya kan? Banyak masyarakat anggapannya anak saya sehat-sehat aja gitu, tapi memang nanti dia baru cukup terlihat ketika dia sudah menginjak usia 2 tahun tadi, karena setelah lepas misalnya ASI eksklusifnya sudah apakah lengkap, ya kan gitu, apakah MPASI-nya juga tadi kandungan makanan MPASI-nya bernutrisi dengan baik, itu kan nanti setelah yang 2 tahun selesai gitu untuk intervensinya. Nah, strategi yang lain adalah kita penting juga melibatkan tokoh agama. Ya kan, konteks daerah kita kan sangat khas untuk bahwa para orang tua kita ya, tokoh agama, tengku itu harus juga menyuarakan gitu persoalan-persoalan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini juga stunting ya. Bagaimana misalnya tokoh agama kita mintalah ini disampaikan saat khutbah misalnya. Ya kan, saat khutbah Jumat gitu loh. Terus juga bagaimana misalnya pendekatan untuk bahwa dalam semangat agama kita kan juga sebenarnya mendidik itu peran ayah ya, dalam Al-Qur'an ya gitu kan sebenarnya. Nah itu para tokoh agama harusnya juga bisa masuk memberikan pesan itu. Baik, ke PKBI sendiri Kak, apakah ada Kak pendekatan ke tokoh ulama misalkan? Iya, untuk program yang kami sedang disupport oleh UNICEF saat ini memang kita melibatkan para tokoh agama ya. Kayak kemarin kita bertemu dengan MPU Aceh gitu. Kita melis persoalan-persoalan anak gitu, apa saja sih gitu ya. Ternyata banyak sekali gitu persoalan-persoalan anak di Aceh. Selain tadi isu kesehatan, kita juga anak di kita punya space yang sangat kecil untuk bermain misalnya gitu ya, dan rentan mengalami kekerasan misalnya seperti itu. Terus juga persoalan strategi lain adalah persoalan para nakes-nakes kita, bagaimana mengkomunikasikan ya kan untuk misalnya jangkauan posyandu yang lebih ramai gitu-gitu ya. Jadi artinya kita juga melakukan pembekalan atau pelatihan-pelatihan bagi para tenaga kesehatan kita di tingkat puskesmas, kadernya itu juga yang kita intervensi melalui program pengentasan stunting ini yang disupport oleh UNICEF saat ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan gitu. Baik. Nah, kita pengen balik lagi nih dok ke stunting sendiri kan tadi Kak Eva katakan bahwasannya ini akan terlihat setelah 2 tahun. Tapi apa kemudian yang paling kelihatan yang bisa kita saksikan langsung, misalkan oh ini anak kemudian sudah terkena stunting, itu seperti apa dok?
Jadi mungkin tadi kita bicara panjang lebar tentang penyebab, hal-hal yang berkaitan, tapi stunting itu sendiri apa? Iya. Mungkin ini juga yang perlu kita sebarluaskan di masyarakat dan perlu kita luruskan persepsi beberapa masyarakat mengenai stunting. Jadi stunting ini bisa kita lihat tandanya adalah dari tubuh yang pendek, yang pendeknya tidak sesuai dengan usianya atau tidak sesuai dengan sebayanya yang lain yang seusia. Jadi kita bisa lihat misalnya kalau dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, kita kan setiap bulan harusnya di Posyandu. Ya, di posyandu, dibawa ke posyandu bayinya untuk dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, ya kan, lingkar kepala dan lain-lain. Nah, di situ bisa dilihat bahwa misalnya anak 5 tahun itu tingginya kurang dari 110 cm. Atau kalau umurnya masih kurang dari 5 tahun, kita bisa lihat dari kurva di dalam buku KMS, buku pink itu, buku KIA ya, buku yang ada untuk pemantauan dari ibu hamil sampai bayi, sampai balita. Jadi di situ bisa kita lihat ada kurvanya, bisa kita cocokkan anak kita usianya berapa bulan atau berapa tahun, itu normalnya tingginya berapa. Mungkin bisa dikasih contoh dok, karena memang seperti ini, mungkin ibu-ibu di rumah juga, wah anak saya pendek nih, atau jangan-jangan faktor genetik gitu dok, atau seperti apa contoh umur dan tinggi yang ideal yang untuk tadi anak. yang saya katakan adalah umur 5 tahun, tingginya di bawah 110 cm. 5 tahun 110 ya, di bawah 5 tahun dok ya? Ya, di bawah 5 tahun tingginya di bawah 110 cm. Itu jadi kalau di dalam kurva tinggi badan itu ada garis yang normalnya dan ada range standar deviasinya atau yang masih masuk di dalam normal walaupun dia tidak pas sekali di dalam garis normalnya itu. Tapi itu masih bisa dikatakan normal. Nah, stunting itu di mana? Dia sudah di luar yang range normal tadi. Jadi biasanya kita range normalnya adalah min 2 sampai 2 standar deviasi. Nah, ini sudah di bawah min 2 SD. Itu yang dikatakan stunting. Bisa nanti dicocokkan karena tentunya masing-masing umur akan mempunyai tinggi yang berbeda. Jadi nanti silakan dicocokkan bayinya, balitanya dibawa ke posyandu, nanti tenaga kesehatan akan mengukur apakah tinggi bayi tersebut memang sudah dalam range normalnya atau sudah di bawah range normal dan di mana dikatakan stunting. Nah, selain itu perlu juga kita lakukan investigasi sebenarnya. Kalau sudah menemukan yang seperti itu, biasanya anaknya pun kurus. Jadi karena tadi saya katakan bahwa stunting itu disebabkan oleh kekurangan gizi yang sudah berlangsung lama, biasanya anaknya juga kelihatan tampaknya kurus dan memang dari dulunya pun kalau kita lihat ibunya mungkin jarang ke posyandu, tidak pernah pemeriksaan kehamilan misalnya, atau bayinya sendiri jarang diberikan jarang dibawa ke posyandu untuk pemantauan, kemudian ASI-nya tidak eksklusif, kemudian imunisasinya tidak lengkap misalnya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bisa kita jadikan juga menambah kecurigaan kita bahwa anak ini mengalami stunting gitu. Perihal faktor genetik tadi, tentunya setiap ayah dan ibu memang akan membawa faktor genetik terhadap tinggi anak. Tapi secara umum rata-rata di Indonesia tentunya punya standar tinggi yang rata-rata sama, sehingga bisa juga kita bandingkan dengan anak-anak yang usianya sebaya. Apakah tingginya nampak sangat jauh sekali dibandingkan perbedaannya dibandingkan dengan anak yang lain. Nah, itu salah satu tanda yang mudah sekali kita lihat. Berarti bisa membandingkan dengan teman sebaya ya. Tapi juga jangan membandingkan terus, ada mungkin ini dikit-dikit ngebandingin dong jadinya. Jangan seperti itu. Yang paling bagus adalah dibawa ke posyandu atau dibawa ke sarana fasilitas kesehatan untuk dilakukan pengukuran. Karena mengukurnya pun ada tekniknya. Baik. Jadi kalau anaknya sudah bisa berdiri, diukurnya dengan cara berdiri. Kalau anaknya belum bisa berdiri, diukurnya harus tidur, dan itu akan mempengaruhi hasil. Baik. Jadi
memang harus diperiksa oleh tenaga kesehatan. Baik dok, ini menarik sekali informasinya. Kita tahan dulu ya Kak Eva dan Dr. Tira dan pemirsa dan di rumah, kita jangan kemana-mana. Haba Orang Indang masih akan kembali saat pesan berikut ini.